Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Azri Pratama, NIM 2014 401009. Saya mahasiswa dari prodi D3 Keperawatan di salah satu universitas di Riau, yaitu di Universitas Abdurrahman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pembelajaran tentang manajemen keperawatan, yaitu tentang timbang terima pasien. Timbang terima pasien itu adalah suatu cara dalam menyampaikan dan menerima suatu laporan yang berkaitan dengan keadaan klien. Timbang terima merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebelum pergantian dinas. Selain laporan antar dinas, dapat disampaikan juga informasi yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang telah atau belum dilaksanakan. Adapun tujuan dari timbang terima pasien itu adalah untuk menyampaikan kondisi atau keadaan pasien secara umum, untuk menyampaikan hal-hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh dinas berikutnya, untuk tersusunnya rencana kerja untuk dinas berikutnya. Adapun manfaat timbang terima, yang pertama yaitu peningkatan kualitas asuhan keperawatan yang berkelanjutan. Yang kedua, timbang terima merupakan kebudayaan. Yang ketiga, timbang terima juga memberikan manfaat katarsis atau upaya untuk melepaskan beban emosional yang terpendam. Yang keempat yaitu timbang terima merupakan motivasi dalam berkomunikasi dan membina hubungan. Yang kelima, pasien mendapatkan pelayanan yang optimal. Adapun prinsip dalam timbang terima ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini harus ada di dalam prinsip-prinsip ketika kita melakukan timbang terima. Contohnya yaitu seperti karu yang akan menyampaikan di saat timbang terima berlangsung. Yang kedua itu pemahaman tentang timbang terima. Pemahaman ini yang harus kita miliki. Setiap individu harus memiliki pemahaman tentang timbang terima. Yang ketiga yaitu peserta yang mengikuti timbang terima. Yang jelasnya saat melakukan timbang terima itu harus ada anggota-anggota. Yang keempat itu waktu dan tempat. Untuk selanjutnya yaitu proses timbang terima. Proses timbang terima yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu standar protokol, kondisi pasien memburuk. Yang ketiga, informasi kritis lainnya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis timbang terima. Jenis-jenis timbang terima yang pertama yaitu timbang terima antar dinas. Timbang terima antar dinas ini di mana perawat melakukan pergantian dinas. Contohnya dari dinas pagi ke sore. Sebelum melakukan operan, perawat melakukan yaitu yang namanya timbang terima untuk melaporkan keadaan pasien. Yang kedua, timbang terima antar unit keperawatan. Yang ketiga,
ada timbang terima pasien antar unit keperawatan dengan unit pemeriksaan diagnostik. Yang keempat, timbang terima pasien antar fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, timbang terima pasien dan obat-obatan, itu pasien dengan orang-orang farmasi contohnya. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam timbang terima. Macam-macam timbang terima ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, timbang terima secara verbal. Yang kedua, rekaman. Dan yang ketiga, bedside timbang terima. Baik, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan. Langkah-langkah pelaksanaan ini, yang pertama, kedua kelompok dinas dalam keadaan sudah siap, yang artinya untuk melakukan langkah-langkah timbang terima pasien, kedua kelompok atau individu harus dalam keadaan siap. Baik, yang kedua yaitu dinas yang akan menyerahkan, mengoperkan perlu mempersiapkan hal-hal yang akan disampaikan. Yang ketiga, perawat primer menyampaikan kepada penanggung jawab dinas yang meliputi ada kondisi pasien, tindak lanjut, dan rencana kerja. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan timbang terima. Pelaksanaan timbang terima ini ada 4. Yang pertama, timbang terima dilakukan pada setiap pergantian dinas dengan waktu yang cukup panjang agar tidak terburu-buru. Yang kedua, pelaksanaan timbang terima harus dihadiri semua perawat kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan pasien. Yang ketiga, perawat yang terlibat dalam pergantian dinas harus diberitahukan untuk mengetahui informasi dari dinas selanjutnya. Artinya perawat yang akan berganti dinas harus mengetahui informasi-informasi sebelumnya terkait kondisi pasien. Yang keempat yaitu timbang terima umumnya dilakukan di pagi hari. Namun timbang terima juga perlu dilakukan pada saat pergantian dinas. Intinya timbang terima ini perlu dilakukan setiap pergantian dinas. Gunanya untuk melaporkan kondisi pasien agar teman-teman yang berganti dinas mengetahui kondisi pasien sebelumnya. Dan selanjutnya yaitu ada pemilihan tempat timbang terima. Adapun pemilihan tempat timbang terima ini terbagi beberapa bagian. Yang pertama, idealnya dilakukan di nurse station. Tempatnya luas, bebas dari gangguan, dan terdapat rekam medis. Selanjutnya yaitu prosedur timbang terima. Prosedur timbang terima ini yang pertama yaitu ada persiapan. Persiapan ini yang harus ada yaitu kedua kelompok sudah hadir. Yang kedua, kelompok yang akan dinas hendaknya membawa buku catatan. Baik, yang selanjutnya yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan ini ada meliputi pada saat pergantian shift di nurse station, hal-hal sifat khusus hendaknya harus dicatat. Hal-hal yang ditimbang terima yaitu identitas pasien, masalah keperawatan, tindakan keperawatan, intervensi kolaboratif. Bisa dilakukan klarifikasi singkat dan jelas untuk satu pasien tidak lebih dari 5 menit. Terdokumentasi.
Yang selanjutnya, hambatan timbang terima. Hambatan timbang terima ini terbagi dari 3 bagian. Yang pertama, perawat tidak hadir pada saat timbang terima. Yang pertama, perawat tidak hadir pada saat timbang terima. Kedua, perawat tidak peduli dengan timbang terima. Misalnya perawat yang keluar masuk pada saat pelaksanaan timbang terima, itu menjadi hambatan timbang terima. Yang ketiga, perawat yang tidak mengikuti timbang terima, maka mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pasien mereka saat ini. Baik, itulah sedikit video pembelajaran dari saya mengenai timbang terima pasien. Baik, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.